Oleh karena itu pada kesempatan ini nanti Pak Rektor mungkin memberi sambutan pada kegiatan ini dan selanjutnya kami akan persilahkan kepada Bapak-Bapak detaser karena jumlah detaser 6 orang ini tidak ada ibu. Jadi saya langsung sampaikan pakai istilah Bapak-Bapak. Masing-masing tim, jadi ada 3 tim yang akan kita laksanakan di UMU. Ada tim tata kelola organisasi, tata kelola perguruan tinggi, kemudian ada tim penelitian, dan ada tim penjaminan mutu dengan masing-masing 2 detaser. Itulah sebabnya akan kami persilakan setelah sambutan Pak Rektor, akan kami persilakan perwakilan dari detaser dari 3 kelompok tadi untuk memberi arahan kepada kita. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Pak Rektor untuk memberi sambutan. Silakan Pak Rektor. Silakan Pak Rektor, dengar suara. Udah bahas namanya. Sudah nggak apa-apa. Pak Rektor Umum, silakan Prof. Suaranya gede. Nggak tahu. Itu yang satu orang. Halo Pak Rektor Umum, dengar suara? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Rektor Umum. Mohon maaf, Bapak-bapak dataser. Gangguan sedikit. Ya. Silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang kami hormati tim detaser Kemendikbud tahun 2020 yang kami hormati Bapak Ibu tim Pertistas dari Muhammadiyah Maluku Utara yang masing-masing akan memberikan sambutan. Iya, mohon maaf Bapak-bapak dataser di jaringan. Mohon maaf tepatnya ini kendala ini ya. Ya, ini
arah kendal lagi nih Pak. Jadi ini jaringannya kurang bawah sini juga. Baik, perlu kami sampaikan bahwa yang pertama terkait dengan program data sharing ya. Kemendikbud ini mudah-mudahan Bapak sebagai data share pusat untuk bisa memberikan kami yang terbaik untuk pengembangan dari lembaga kami ini Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian yang kedua, insya Allah nanti tetap dari tim-tim yang dan juga ada beberapa aktivitas kami pun terhadap program data share ini juga beradaptasi dengan kondisi yang ada ini atau lewat daring sendiri. Nah kemudian yang keempat, yang perlu kami sampaikan ucapan terima kasih juga kepada bapak-bapak tim data sharing ya, data sharing Kemendikbud dengan dengan program yang akan disampaikan kepada kami, tentunya akan diatur sehingga betul-betul bisa menyerap ya seluruh kebutuhan kami di Sumatera Utara, mulai dari bagaimana rencana strategis sampai pada rencana operasional untuk Renstra dan juga Renov. Nah kemudian juga jaminan mutu atau SPMI kami, dan yang terakhir adalah terkait masalah penelitian. Nah ketiga tema kami ini yang kami usulkan mudah-mudahan itu mendapatkan respon yang baik dari bapak-bapak tim data share yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud agar supaya betul-betul memberikan informasi dan juga kami semacam dididik oleh bapak-bapak sehingga tentunya tidak sampai juga pada outcome-nya, tetapi kalau pada proses sampai pada output, insya Allah kami berharap agar supaya ini bisa dilakukan. Dan kemudian untuk tim kami data share juga insya Allah dari mungkin kami lihat anggaran ini sangat kecil sekali, tetapi tentunya insya Allah untuk pertisas data share di UMU akan kami buka 10% dari anggaran itu agar supaya atau kami tambahkan agar supaya tim kami yang ada di UMU itu bisa juga memberikan yang terbaik untuk pelaksanaan dari program data sharing Kemendikbud tahun 2020 ini. Mungkin itu saja kami sampaikan kepada Bapak Ibu pertisas yang ada di UMU dan juga tim data sharing di Kemendikbud agar supaya bisa dimulai. Dan kemudian hari ini kita pembukaan dan sekaligus penyambutan tim data sharing, kami sampaikan bahwa Muhammadiyah Maluku Utara itu kepada data sharing menyampaikan bahwa UMU sudah memasuki tahun ke-19 ya, yaitu 5 Juni tahun 2021 didirikan dan kemudian sekarang sudah memasuki usia ke-19 tahun. Dan kami harus sampaikan kami di sini adalah sekitar 9 fakultas dan juga 18 studi, dan sesuai dengan usulan kami ada 3 program studi yang masih memiliki aliansi C dan juga 2 itu dari teknik. Nah itulah akan menjadi wacana awal untuk bisa berikan terbaik untuk kami di Dinas Muhammadiyah Maluku Utara. Kami sampaikan itu saja kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan juga tim data sharing agar supaya ini bisa dilaksanakan dengan baik dan juga bisa menghasilkan satu output ataupun satu proses yang luar biasa untuk bisa mengembangkan UMU ke depan akan lebih baik lagi. Kami terima kasih kepada bapak-bapak tim data share. Insya Allah ini bisa berjalan baik dan program data sharing Kemendikbud tahun 2020 nanti. Sebelumnya kami sampaikan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja para tim pertisas untuk UMU dan juga tim data sharing Kemendikbud tahun 2020. Kami kembalikan ke Pak Koordinator, Pak Dr. Bakar Jibat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Rektor Umum, Profesor Dr. Saiful Deni. Selanjutnya sesuai dengan yang kami sampaikan di awal tadi bahwa setelah
sambutan dari Pak Rektor, kami akan memberi kesempatan kepada 3 tim ini dan kita akan mulai dengan tim penelitian. Ada 2 detaser yang ditugaskan di sini, yakni Profesor Dr. Insinyur Andoyo Supriyantoro dari Universitas Papua. Kemudian yang berikut adalah Profesor Dr. Insinyur Ketut Sukiono MSc dari Universitas Bengkulu. Silakan kedua Prof yang mau memberikan arahan kepada kami. Terserah 2 Prof, kami silakan. Mungkin yang pertama dari Prof Andoyo duluan ya Pak. Baik. Ya, silakan Prof. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemacara. Assalamualaikum Pak Rektor. Terima kasih kepada saya. Bapak Ibu, saya informasikan bahwa dari ke-6 detaser yang ada ini, memang kami ditugaskan, saya terutama dari penelitian tadi, baru saya mendapat informasi juga, selain saya juga Pak Ketut ya. Namun demikian di antara 6 dari kami ini memang belum pernah ada koordinasi karena saya atau kami berpikir bahwa masing-masing itu sudah mempunyai job description-nya. Ya. Walaupun misalnya saya dengan Pak Ketut bersama-sama tentang menggarap penelitian, tetapi kemungkinan yang saya berbeda. Jadi saya khusus pendampingan pelaksanaan penelitian selama 16 hari. Saya kurang tahu untuk Pak Ketut berapa lama untuk ditugaskan di UMU ini, karena memang total dari kita setiap detaser keseluruhan pertisas itu ada kurang lebih 2 bulan lebih ya. Misalnya saya ada sekitar 68 hari untuk menggarap 6 pertisas. Oleh karena itu ketika disampaikan pembekalan beberapa waktu yang lalu bahwa minimal untuk setiap detaser di setiap pertisas itu dalam sehari hanya 1 jam. Gitu. Nah, saya berpikir juga ini sesuatu yang logis, karena ketika dalam 1 pertisas ada 6 detaser, maka 6 kali 1 ada 6 jam. Kalau kita memulai dari jam 8 pagi, maka kan selesai jam 2 siang, itu plus istirahat tentunya. Oleh karena itu, di dalam perjadwalan, terutama yang saya sudah dapat dari Ibu Hamidah ini, selama 16 hari belum ditulis berapa waktunya itu. Nanti saya akan mendata sendiri dan saya akan menyampaikan ke PIC ya. Apakah benar PIC-nya ini adalah Ibu Hamidah, karena saya selama ini selalu berkoordinasi dengan Ibu Hamidah. Nanti akan saya koordinasikan dengan Ibu Hamidah terkait dengan penjadwalan yang akan saya buat selama 16 hari ke depan. Bisa jadi tidak bisa berurutan dari hari Senin sampai hari Sabtu misalnya, karena memang kami juga mempunyai waktu yang sudah disetting oleh pertisas yang lain. Ini untuk saya, UMU ini adalah pertisas yang keempat yang kemudian sudah kita jadwalkan. Jadi pertisas pertama, kedua, ketiga, dan itu sudah menjadwalkan saya di hari-hari yang ini. Oleh karena itu saya harus menyesuaikan dengan jadwal yang ada di dalam agenda saya ini. Ya. Yang saya sampaikan tadi belum tentu bisa dari hari Senin sampai hari Jumat atau Sabtu secara berurutan itu. Saya tidak tahu apakah UMU juga membuka di hari Sabtu untuk kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Makanya nanti barangkali kita bisa share apakah hanya cukup dari hari Senin sampai hari Jumat saja ataukah Sabtu masuk di dalamnya itu. Karena ada beberapa pertisas yang tidak membuka di hari Sabtu dan ada juga yang membuka. Nah, ini mungkin ada penjelasan juga dari kawan-kawan di UMU, apakah di hari Sabtu bisa melaksanakan kegiatan atau tidak. Yang penting bahwa dalam kegiatan ini nanti dalam 16 hari ke depan untuk saya ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya sudah mendapatkan tornya dan program kerjanya dari Ibu Hamidah. Insya Allah nanti saya akan bisa menyelesaikan ini karena di sini juga bukan hanya meliputi dosen tetapi juga mahasiswa. Sesuai dengan kemampuan yang ada pada saya, kita share saja. Bukan saya mengajari kawan-kawan di pertisas UMU, tetapi kita saling memberikan informasi. Saya yakin
Pak Rektor dan jajarannya juga sudah mempunyai pengalaman di bidang penelitian. Oleh karena itu kehadiran kami sebagai detaser ini tidak menggurui, tidak mengajari, tapi lebih mengarah pada sharing pengetahuan saja. Ketika saya mempunyai kelebihan di bidang lain, barangkali nanti kawan-kawan di UMU ini akan mempunyai kelebihan di bidang lain sehingga kita saling sharing itu. Kalau ada sesuatu yang memang kurang dari saya bisa dipenuhi dan bisa digarap dari kawan-kawan dari UMU. Bapak Ibu, sesuai dengan yang diberikan ke saya ini, mungkin saya semata-mata yang kita akan memberikan semuanya ke itu, tapi juga ada umpan balik dari kawan-kawan, baik dosen maupun mahasiswa di situ, bahwa dalam waktu dekat, misalnya di tahun 2021 kan ada lagi kompetisi untuk dari kementerian kita untuk melakukan pelaksanaan penelitian. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan dari Bapak Ibu untuk mulai menulis proposal barangkali bisa kita lakukan secara bersama-sama itu. Kiat-kiat apa yang harus dilakukan oleh kita semua supaya bisa untuk paling tidak dari kementerian kita dulu sebelum ke yang lain gitu. Nah, ini mungkin kita perlu kerjasama saya barangkali dengan Pak Ketut ya. Pak Ketut, mungkin nanti saya akan koordinasi juga dengan Bapak terkait dengan bidang penelitian ini untuk supaya jangan ada overlapping antara saya dengan Bapak sehingga UMU bisa mendapatkan sesuatu yang lebih general, lebih detail dan sebagainya ya. Yang tidak tersia-siakan selama waktu yang diberikan kementerian kita kepada kawan-kawan di UMU. Saya kira dari saya demikian Bapak pengacara, demikian Pak Rektor. Barangkali nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada setelah dapat informasi dari kawan-kawan yang lain. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Handoyo. Selanjutnya saya informasikan dulu. Jadi di Partisas UMU itu ada 3 bidang garapan: penelitian, kemudian tata kelola organisasi, dan penjaminan mutu, sistem penjaminan mutu. Dan untuk penelitian diketuai oleh Dr. Hamidah Rahman. Kemudian untuk tata kelola organisasi, tata kelola perguruan tinggi diketuai oleh Dr. Abdul Halil Haji Ibrahim. Kemudian yang terakhir untuk SPMI, sistem penjaminan mutu, itu diketuai oleh Dr. Heri Jainal. Ya. Baik, selanjutnya mungkin saya kasih informasi dulu kepada kita semua. Prof. Handoyo, di Partisas kita ini di UMU itu dibuka sampai hari Sabtu, Prof. Jadi nanti insya Allah nanti kita sama-sama menyesuaikan. Yang selanjutnya kami persilakan kepada Profesor Ketut Sukiono. Silakan Prof dari Bengkulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, banyak orang bilang saya ini orang Bali, tapi saya ini orang Indonesia sebenarnya. Saya aslinya dari Surabaya, jadi arek Surabaya katanya begitu, bonek. Jadi saya memang agak bingung juga pada waktu dapat surat tugas, kemudian koordinasi dengan Bu Hamidah. Ternyata saya menghandle 2, katanya penelitian dan publikasi. Tadi baru tahu juga ternyata Prof. Handoyo juga ke penelitian juga. Barangkali ini perlu dikoordinasikan, mungkin kita split barangkali begitu. Pak Prof. Handoyo ada di penelitian, saya di publikasi, itu mungkin jauh lebih kita bisa lebih fokus, menurut saya begitu. Ya, karena jujur waktu yang diberikan kepada saya itu 12 hari, mungkin Prof. Handoyo lebih lama, 14 hari ya Prof ya. 16. Oh, 16 hari, saya 12 hari ada di Maluku Utara, jadi kita bisa lebih fokus ke situ. Ini usulan saya aja ke tim ya. Oh iya, tadi saya belum menyapa Pak Rektor ini. Selamat siang Pak Rektor, Assalamualaikum. Siap. Jadi itu ya nanti kita akan koordinasi aja lah dengan Prof. Handoyo, dengan Bu Hamidah supaya ada manfaat yang lebih banyak bisa kita sharing di situ.
Karena jujur kalau kita handle dua, fokus kita juga bisa kemana-mana gitu. Jadi memang ada baiknya kalau bisa ada dua sumber, tapi kadang-kadang kalau kita dua sumber nanti tumburan overlapping, malah nggak banyak yang diberikan nanti. Mungkin itu dari saya ya sekali lagi sama dengan Prof. Handoyo, kita sharing aja, pengalaman aja, barangkali gitu ya. Saya bisa belajar banyak dari Umu, dan mungkin juga Umu bisa belajar dari apa yang pernah kami peroleh selama ini. Jadi itu aja, Pak Bakar ya. Bu Bakar ya. Saya akhirin aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Prof. Yono. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada, kalau Prof. Sudarmin sudah bergabung? Belum ya? Ya. Langsung kami persilahkan kepada Prof. Wahyu Widanarto dari Unsur. Beliau dari Tata Kelola Organisasi. Kami persilahkan. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Pak Abi. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Umu ini yang telah dipilih sebagai sebagai tujuan dari Ditaser di Kemendikbud. Pada kesempatan ini memang saya diberi tugas untuk memberikan pendampingan berkaitan dengan tata kelola perguruan tinggi dan penyusunan Rensta dan Renov. Namun demikian sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor Umu Malut, para dekan dan teman Detaser. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Widanarto, saya tinggal di Purwokerto, tapi sebetulnya saya aslinya dari Malang. Kalau tadi ada bonek, sini ada Arema, Pak. Jadi jangan sampai nanti di Malut kita bertempur ya Pak ya, jangan seperti itu. Baik, untuk kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya, dan tentunya di dalam penyusunan tata kelola perguruan tinggi dan penyusunan Renstra dan Renov ini, hal-hal yang perlu saya butuhkan adalah kondisi awal saat ini umuh itu bagaimana. Itu penting sebagai evaluasi diri sebelum menyusun Renstra dan Renov. Tentunya nanti di situ ada visi misi, apakah itu sudah tersusun dengan baik, nanti ada kekurangan dan kelebihan, nanti kita akan cermati sana. Tentunya tadi seperti disampaikan oleh kedua profesor tadi, Profesor Ketut dan Profesor tadi dari mana? Pak Andoyo? Handoyo, Pak. Prof. Handoyo, Pak Handoyo tadi sampaikan bahwa ini nanti kita bukan kita menggurui, tetapi kita belajar bersama-sama untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik untuk Umu ke depannya. Sehingga nanti di dalam pengelolaan atau penyusunan Renstra itu akan semakin lebih baik. Tentunya saya di sini mendapatkan jatah selama 14 hari. Tentunya menyusun Renstra itu tidak seperti seperti membalikkan tangan. Jadi perlu adanya urutan-urutan ya, sehingga nanti di akhir dari pertemuan ini didapatkan Renstra yang sudah fix, baik Renstra maupun Renov, karena Renov itu nanti acuannya dari Renstra acuannya dari visi misi dari Unmu ini. Itu saja dari saya. Oh ya, fokus ini saya di sebetulnya kemarin itu saya daftarnya di ini ya, di penelitian dan publikasi ya, tetapi karena nggak tahu apa sebabnya saya diminta untuk menghandle di tata kelola. Mungkin karena saya WD1 jadi diminta untuk itu, tapi nggak tahu alasannya apa. Baik, itu saja dari perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Prof. Wahyu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bidang penjaminan mutu yang
akan pertama menyampaikan arahan kepada kami, kepada kita semua adalah Profesor Eman Sulaiman. Beliau dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Silakan Prof, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Umu Ternate yang telah menerima kami dan memfasilitasi di Zoom ini. Saya belum profesor, Pak. Jadi nanti takut diprotes sama Mas Nadim. Insya Allah, Prof. Amin, amin. Nah, oke. Nama saya Eman Sulaiman, asal saya Itu doa Prof. Amin, amin. Doa itu. Amin. Nama saya Eman Sulaiman, asal detasir dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Unsika ini termasuk perguruan tinggi negeri yang baru. Ketika diresmikan, menteri yang terakhir adalah Pak Muhammad Nuh, ya, zaman Pak SBY, dan mahasiswanya sekarang ada sudah lebih dari 15.000. Jadi semuanya keteter, ya. Dan alhamdulillah saya ikut gabung di DTSR ini, dan ini adalah yang pertama. Mohon juga bimbingan dari Prof. Andoyo, Prof. Ketut. Jadi saya ini pemain baru, ya, tapi bukan masbuk, ya. Barangkali saya tadi sudah baca editornya, itu terkait adalah dengan audit mutu internal. Ya, mungkin saya ingin sedikit memberikan tamsil kaitan dengan audit mutu internal ini. Gampangnya adalah hanya membandingkan dengan standar yang ada dengan kenyataan dan seterusnya. Tamsilnya adalah seperti ada di buku nikah. Jadi kalau di buku nikah itu, kalau sudah 3 bulan 10 hari tidak bisa memberikan nafkah lahir batin, maka jatuh talak 1. Jadi itu adalah standarnya. Jadi standarnya kalau 3 bulan 10 hari tidak ngasih nafkah lahir batin, maka jatuh talak 1. Dan itu adalah internal yang tahu. Dan kami hanya untuk memfasilitasi, ya, sharing saja dan sebagainya. Barangkali itu tamsilnya seperti itulah, ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bermanfaat karena sesuai dengan doanya. Doanya itu wajiyadatan fil ilmi. Jadi supaya manfaat ilmunya untuk semuanya lah, ya. Jadi tidak ada yang kalau tamsilnya dari taksonomi Bloom itu adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ya, itu tamsil dari taksonomi Bloom itu. Jadi kita ada seperti itulah. Barangkali itu Pak Rektor, mohon maaf Pak Rektor, ini saya tadi sudah menyapa saya dari awal dengan Pak Rektor, bahkan nyuruh-nyuruh sama Pak Rektor, malu saya. Jadi Siap. saya menghubungi Pak Rektor itu karena di dalam surat tugas saya ada kontak personnya. Ya, ternyata saya malu jadinya. Jadi saya sangat menjunjung sekali kaitan dengan adab, karena saya basic saya juga di Muhammadiyah. Jadi siap. Muhammadiyah, ya. Jadi Muhammadiyah plus tahlil, plus kunut dan lain-lain lah, ya. Seperti itu. Barangkali itu saja. Makasih. Ya, saya share aja, saya ini Al Fakir, ya, ikut gabung aja. Terima kasih, mudah-mudahan saya bermanfaat untuk bangsa Indonesia. Terima kasih, saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Eman. Selanjutnya langsung kami persilakan kepada Pak Prof. Syafi'i dari Universitas Andalas. Silakan Pak Prof. Syafi'i. Baik, terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal dan hormat saya kepada Pak Rektor, Wakil Rektor, dan Bapak Ibu semua yang berhadir pada
acara pembukaan kegiatan DataShare di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Kemudian juga saya selaku DataShare yang mungkin masih baru pertama, mohon juga bimbingan dari senior DataShare, bapak-bapak yang lain. Baik, pada kesempatan yang diberikan ini, saya pertama sekali juga saya sangat senang atas sambutan Pak Rektor, juga bisa berkunjung ke UMU, ya, disambut juga oleh Pak Heri, walaupun secara virtual ya, tapi kalau dapat berkunjung langsung itu sangat lebih baik. Kabarnya pemandangannya cukup bagus ya dari UMU ya. Mungkin pas giliran saya ikut kegiatan DataShare ini ya dapatnya yang virtual, jadi nggak kemana-mana, dari rumah saja. Baik, adapun materi yang diamanahkan kepada saya untuk memberikan pendampingan setelah berkoordinasi juga dengan Pak Heri sedikit, saya lebih ke nanti ke audit mutu internalnya, audit SPMI-nya ya, sedangkan Pak Eman lebih kepada dokumennya, mengevaluasi dokumennya, ataupun membantu pendampingan penyusunan penyempurnaan dokumen-dokumen terkait dengan kebijakan baru dari Dikti Kemendikbud. Mungkin itu saja. Terkait dengan jadwal, saya sudah berkoordinasi juga dengan Pak Eri, cuman belum waktu pasnya. Saya minta di atas tanggal 26, karena tahun ini alhamdulillah saya banyak kegiatannya di bidang penelitian. Jadi dari Dikti ada 4 skim sebenarnya, 2 PTM, penelitian tesis magister. Monefnya sudah selesai tanggal 18 September. Jadi ada 2 lagi yang PR-nya sampai 18 Oktober. Ya, makanya saya minta waktu di atas 18 Oktober. Dan ternyata ada juga perguruan tinggi lain yang sudah menjadwalkan secara berurutan seminggu. Maka waktunya baru bisa di tanggal 26 ke atas. Kalau memang berurutan, tapi kalau tidak berurutan, Pak Eri seminggu sekali, bisa juga lebih awal ya. Kalau cuma sekali masih bisa. Tapi kalau berurutan memang harus konsen, maka sebaiknya setelah tanggal 26. Saya kira itu saja untuk perkenalan awal. Untuk lebih lanjutnya nanti akan berkoordinasi dengan Pak Eri, dengan Pak Eman juga mohon bimbingannya selaku senior. Dan saya juga belum prof, masih calon prof. Alhamdulillah berkasnya sudah didikti, tapi belum keluar sampai periode terakhir September kemarin belum keluar nama saya. Mudah-mudahan lancar Pak, mohon doanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Syafi. Insya Allah tidak lama lagi sudah Prof. Syafi. Amin. Ya. Baik, terima kasih kepada bapak-bapak semua, DataShare Kemdikbud. Banyak hal yang sudah memberikan kepada kami di Partisas UMU, dan selanjutnya mungkin kami dari Partisas akan menyediakan jadwal, karena waktu bapak-bapak bertugas di UMU sudah ditentukan di kementerian, paling banyak 16 kali. Saya menyebutnya 16 kali karena harinya akan kemungkinan besar tidak berurutan, bapak-bapak DataShare, dan waktu yang dianggap sedikit itu 12 hari. Nah, mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa nanti kami akan di pihak Partisas UMU akan menyiapkan jadwal juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Syafi tadi, mintanya di atas tanggal 26. Insya Allah kami akan menyesuaikan dengan keadaan itu. Namun kami berharap selalu saja ada koordinasi dengan penanggung jawab ketiga bidang masing-masing. Jadi Pak Abdul Halil, ketuanya di bidang tata kelola perguruan tinggi, nanti Pak Handoyo dengan Pak Ketut bisa langsung, mudah-mudahan
koordinasinya bagus. Kemudian Pak Sudarmin sama Pak Wahyu maksud saya. Kemudian selanjutnya untuk penelitian Pak Andoyo dengan Pak Ketut, langsung dengan Ibu Hamidah, dan terakhir Pak Eman sama Pak Sapi dengan Pak Heri. Bapak-bapak yang kami hormati, mungkin pertemuan awal kita ini itulah yang kita sama-sama bicarakan dan kita sepakati insya Allah. Dan ya, baik Bapak Detaser, yang terakhir mungkin kami sampaikan, mungkin di antara Bapak-bapak Detaser ada yang perlu kami siapkan dari masing-masing 3 bidang ini. Mohon, sebab pertemuan kita selanjutnya sudah masuk pada program kerja, jadi kami minta kalau ada hal-hal yang perlu kami siapkan di pihak Partisas, mohon disampaikan. Silakan, kami persilakan pertama dari tim penelitian. Silakan Pak Andoyo dan Pak Ketut. Ya, terima kasih pengacara yang sudah memberikan waktu. Jadi kawan-kawan di Partisas Unmu, untuk terkait dengan kegiatan pendampingan pelaksanaan penelitian, tentunya kami membutuhkan roadmap. Kalau memang kawan-kawan sudah mempunyai roadmap tentang penelitian, nanti kami bisa melihat sehingga ketika kita melakukan kegiatan pendampingan ataupun FGD dan sebagainya, kita sudah bisa memberikan informasi seperti apa itu. Karena hampir semua kegiatan penelitian, terutama yang ditawarkan, dikompetisikan oleh kementerian kita, itu selalu merujuk pada roadmap. Oleh karena itu, mohon di roadmap juga tolong disampaikan ke kita gitu. Kalau itu masih berupa draft, diberikan saja supaya saya bisa melihat itu. Nanti ini tolong di-posting sama ke alamat email saya atau lewat WA itu. Bu Hamidah, kalau Dr. Hamidah kalau ada di sini, tolong nanti bisa berkoordinasi dengan kami tim penelitian untuk menyampaikan roadmap gitu. Ya. Kemudian kawan-kawan yang mau mengikuti kegiatan ini, tentunya saya sangat berharap masing-masing sudah mempunyai proposal sesuai dengan skema yang ada di kementerian kita, sehingga saya lebih bisa fokus pada skema apa yang akan diberikan, yang ditujukan oleh kawan-kawan untuk berkompetisi pada kegiatan-kegiatan penelitian itu nantinya. Saya kira dari saya itu, Pak Pengacara. Terima kasih. Ya, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Ketut. Mungkin ada hal yang perlu kami persiapkan di Partisas Umum. Saya persilakan Pak Ketut. Baik, terima kasih Pak. Tadi kami sudah kontak dengan Prof. Handoyo untuk berbagi ini tadi. Jadi kami supaya lebih fokus gitu. Tadi Prof. Handoyo akan menghandle di penelitian, kemudian saya akan lebih ke publikasi, jadi bisa lebih fokus begitu. Tapi nanti akan kita diskusikan juga dengan Bu Dr. Hamidah, barangkali bagaimana baiknya gitu. Tapi itu tadi saya coba untuk berdiskusi dengan Prof. Handoyo lewat WA tadi. Kemudian sama seperti Prof. Handoyo tadi, kalau memang ada yang, karena saya di publikasi, maka ada baiknya juga peserta apa ini namanya nanti ini data sharing ini itu ada dosen maupun mahasiswanya kalau bisa menyiapkan draft artikelnya. Jadi kita bisa review, kita bisa analisa, bisa kaji kira-kira ini apa yang kelebihannya, apa ini kekurangannya, paling baik ini nanti dimasukkan pada jurnal yang mana gitu. Jadi mohon dipersiapkan draftnya, draft artikelnya, sehingga outcome dari ini adalah nanti adalah artikel yang siap untuk dipublikasikan.
Begitu. Saya yakin bahwa kalau makin banyak publikasi, teman-teman yang paling tidak ini kewajiban kita sebagai dosen sudah terpenuhi lah, begitu. Dan itu akan pasti bermuara pada akreditasi pada program studi. Mungkin itu aja Pak dari saya. Ya, nanti kami akan koordinasi lebih lanjut dengan Bu Amida, dengan Pak Handoyo. Ya, saya sepintas sudah berkoordinasi dengan Pak Handoyonya, jadi Prof Handoyonya bahwa sebaiknya begitu. Barangkali itu akan jauh lebih fokus kita memberikannya juga akan jauh lebih spesifik begitu Pak, daripada hanya kita memberikan kulit-kulitnya saja begitu. Mungkin itu aja Pak dari saya. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Prof Ketut. Selanjutnya kami persilakan untuk tata kelola perguruan tinggi yang ada sekarang, ada Profesor Wahyu Widanarto. Silakan, mungkin ada hal-hal yang perlu kami persiapkan dari Partisas Ungu. Silakan Pak Prof Wahyu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi seperti saya yang sampaikan bahwa saya diamai ini untuk bidang tata kelola perguruan tinggi dan penyusunan Renstra dan Renov. Tentunya saya sangat membutuhkan sekali dokumen Renstra maupun Renov yang sudah ada. Nanti dari situ akan saya pelajari di mana kelebihan dan kekurangannya. Sehingga dari situ saya ada bahan untuk di sini tentunya tidak menyusun dari nol ya Pak, karena kalau menyusun dari nol dengan waktu yang sedikit itu akan sangat menyulitkan bagi kami. Jadi tentunya kami hanya memerlukan draft awal dari UMU Ternate ini, sehingga nanti saya bisa mempelajarinya. Itu saja Pak dari saya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Pak Prof Sudarmin, apakah beliau juga nanti fokus di Renstranya atau di Renovnya. Itu saja agar tidak terjadi tumpang tindih. Demikian Pak dari saya. Jadi yang saya butuhkan adalah draft tata kelola maupun yang sudah ada sekarang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Prof Wahyu. Selanjutnya Pak Prof Sudarmin. Halo Prof. Prof Sudarmin. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sepertinya sinyalnya kurang baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pak Sudarmin. Saya dari UNES, Universitas Negeri Semarang. Kami nanti di Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini nanti saya bersama Pak Wahyu, tadi saya sudah mendengar hal-hal yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu yang harus disiapkan oleh universitas. Oleh karena itu mohon kami nanti selama pendampingan ini, ya tadi yang sudah disampaikan Pak Wahyu, cuman kalau ada ini Bapak, saya minta semacam visi misi dari universitas yang ada. Mungkin bisa kami lihat, disiapkan dokumennya, visi misi, kemudian masuk Renstra, atau mungkin hal-hal yang mungkin ke depan ini kira-kira universitas itu arah visi misinya kemana, sehingga akan jadi sinkron antara visi misi kemudian ke arah Renstra, begitu. Itu nanti akan kami pelajari, dan nanti sementara saya sama Pak Wahyu pelajari bareng-bareng dulu Pak Wahyu. Setelah itu mungkin nanti kita baru bisa coba kita fokus kemana, ya. Kalau selama ini saya banyak di Renstra Pak Wahyu, saya banyak di Renstra, tapi alangkah baiknya kita coba diskusikan dulu nanti bagaimana dari hasil ta'ah analisis dari Renstra yang sudah ada di universitas ini. Kemudian dari situ kami akan melakukan pendampingan. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang jelas ini kita butuh kerjasama dari tim, dan nanti kalau ada hal yang mungkin perlu saya sampaikan, akan kita sampaikan lewat WA Group atau lewat saluran-saluran informasi yang telah disiapkan. Itu saja Bapak, terima kasih dari saya. Saya
cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Prof. Sudarmin. Selanjutnya kami persilakan kepada tim SPMI. Yang pertama mungkin kami persilakan dulu kepada Pak Eman. Pak Eman silahkan. Oke, baik Pak. Ada surat tugas kalau surat tugas dari Kemendikbud itu adalah kaitan tata kelola, Pak. Lalu saya komunikasi dengan Pak Heri Jainal. Lalu ada katanya ada revisi terkait dengan tugas saya yang di Kemendikbud itu. Jadi saya fokusnya kalau berdasarkan revisi TOR yang sudah ada itu adalah fokus ke AMI-nya, audit mutu internalnya. Apakah betul itu Pak Heri? Pak Heri Jenal? Benar ya. itu. Ya, oke ya. Dan inti mungkin saya butuh juga betul tadi kata detaser yang lain, kita tidak menggarap dari nol. Jadi tidak menggarap dari nol, saya pastikan sekelas Muhammadiyah itu sudah punya yang namanya kaitan dengan dokumen-dokumen audit AMI itu. Kemudian untuk kita mohon Sepertinya ada masalah sinyal di Pak Eman. Ya Pak, mohon maaf di tempat kami suara kurang. Saya Pak. Kurang jelas suaranya. Tidak kedengaran tadi Pak Iman. Baik, mungkin saya tambahkan ya Pak dari tim yang sama. Kami di bagian penjaminan mutu sebenarnya dokumen yang kami perlukan sudah disampaikan ke Pak Edi di WA Group. Mungkin dokumen-dokumen yang lain terkait dengan audit itu bisa langsung nanti ketika acaranya kita disiapkan karena dokumen yang akan diaudit itu kan cukup banyak. Jadi untuk sementara sudah kita koordinasikan via WA Group, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak. Ya, baik Bapak-bapak semua, Bapak Ibu, terutama para detaser Kemdikbud. Alhamdulillah kami sudah mendapat gambaran di partisipasi umum ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebelum kita masuk pada program kerja yang akan kami siapkan jadwalnya dalam waktu dekat. Kami selalu butuh masukan, arahan, motivasi dan sebagainya dari Bapak-bapak detaser karena kami juga masih banyak sekali kekurangan-kekurangan. Insya Allah bisa saling berbagi dan kami harapkan Bapak-bapak detaser tidak bosan-bosan ketika kami selalu bertanya. Kadang-kadang bertanyanya kami itu tidak mengenal waktu karena beberapa detaser ini perbedaan waktu. Kadang-kadang kita dalam pergaulan sehari-hari kita kadang-kadang tidak memperhitungkan itu. Jadi kami selalu berharap Bapak-bapak detaser selalu membuka pintu kepada kami. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, mungkin pada pertemuan awal kita ini
itulah yang kita bicarakan dan kita sepakati. Dan Pak Rektor, Pak Prof. Saiful mungkin ada tambahan, kami persilakan sebelum ditutup. Pak Rektor, dengar suara kami? Halo Pak Rektor Umum. Baik Pak Rektor Umum, di tempatnya mungkin jaringan tidak bagus dan sudah tidak lagi muncul di layar. Yang terakhir kami sampaikan terima kasih khususnya kepada Bapak-Bapak Detaser, kemudian khusus di Partisas Umum, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Ketua Prodi yang sudah bergabung dengan Zoom pada pertemuan perdana ini. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih, dan kepada Bapak-Bapak Detaser, insya Allah semuanya sehat sehingga pada pelaksanaan program kerja kita nanti tidak ada hal yang tidak kita harapkan terjadi pada Bapak-Bapak semua. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, pertemuan perdana Partisas Umum dengan tim Detaser Kemdikbud kami nyatakan selesai, dan ya silakan dari IT mungkin ada pengambilan gambar secara bersama, foto bersama, kami persilakan sebelum kita keluar dari Zoom. Maaf Bapak-bapak, tadi putus jaringannya saya. Mohon maaf. Oh iya Pak Eman, mungkin ya, ada yang mau ditambahkan sebelum ditutup, saya persilahkan dulu. Mohon maaf Bapak-Bapak yang lain. Ya, Oke. silakan Bapak. Oke, mungkin VIC-nya Pak Heri Jainal ya. Jadi saya sudah kontak sama beliau, intens untuk berkomunikasi. Jadi intinya poinnya saya meminta dokumen AMI yang sudah dimiliki oleh UMU. Dikirim nanti ke via email saja, atau bisa juga kalau kegedean ke email aja. Kalau ke WhatsApp mungkin kegedean lah. Barangkali itu saja. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf tadi putus karena jaringan. Oh iya Pak Emang. Ya, terima kasih kepada Pak Emang. Sudah selesai foto? Iya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua, tim Detaser dengan teman-teman di Partisas Umum. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Nasrun minallah wa fathun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Rektor dan semuanya. Pak Heri Jainal sehat. Pak Ketut sehat ya. Alhamdulillah sehat. Semua ini sehat. Salam dari Karawang panas ya. Karawang. Ini Bengkulu mendung ini. Karawang banyak pabrik Pak, dari Senajepit sampai pabrik duit ada di Karawang. Ya Pak, saya dulu Pak, pindah ke Zoom yang lain dulu Pak. Assalamualaikum. Oke, siap. Oke. Siap. Terima kasih Pak. Oke, boleh keluar ini ya. Semuanya tangan jempol Pak, untuk kita ngambil fotonya gitu. Iya, oke. Ya, boleh. Oke, siap. Ya. 1, 2, 3. Ya, oke. Terima kasih. Mohon izin keluar Bapak. Izin ya, izin. Mohon izin keluar. Ya, sama-sama. Ya.
Haji jangan terlalu punya lagi. Punya kan terserah saya tuh. Saya pe bibir kong. Zoom itu suka-suka pakai tua. So, boleh keluar kah? Halo, Baju. Ya, Paman. Paman, bagaimana kabar? Sehat-sehat? Ruangan aman-aman? Alhamdulillah. Ya, syukur alhamdulillah. Aman. Ya. Nanti saya sutera kantor. Haji Jubair di Makassar kan? Saya Pak Adi. Jubair di Makassar kan? Siap Pak Adi. Nih, lupa pulang nih. Ntar ada kita pulang balik lagi. Pulang balik terada. Keadaan nih. Haji jangan terlalu keadaan lagi. Memang saya Haji Fauji kah? Saya bukan Haji Fauji. Fauji. Ini koordinator data share mantap tarada. Ini ajang pencarian calon pemimpin umum masa depan. Asal aku kah? Tim data share umum ini ajang pencarian calon pemimpin umum masa depan. Di situ dapat minum kata rada. Di sini ada kopi. Jangan snack, aku saja nih. Bilang. Padir. Sebab botol masing-masing nih. Koordinator bagaimana tuh? Karena setiap kegiatan tuh bawa air masing-masing. Ya keadaan terada. Keadaan terus. Itu kalau Zoom setiap Senin Kamis itu berarti semua puasa terada. Paman, saya kalau balik Ternate saya seteraba kantor di situ, Paman. Saya di sipil. Nanti Paman ganti saya jadi ketua LPM terada. Saya mau jadi dosen profesional saja. Mengajar dan meneliti saja. Sampai surat pengunduran diri sudah ada nih. Yang bagi kita ikut Pak mengundurkan diri terada. Ikut Pak Adi mengundurkan diri. Diganti sudah. Paman nanti yang kepala LPM. Sudah. Ya. Paman nanti kepala LPM. Udah izin kan? Ya, apa nih? Ibu Ranita jadi sekretaris LPM. Udah izin. Kemarin Poltekes dong bisa disudah tuh 100 lebih.
Coba Prof arahkan dulu Prof. Tong so boleh keluar ini Prof. Gue mira tong ada roadmap kata ada di ngomong ya. Roadmap. Penelitian. Renstra saja mau karena roadmap. Bagus tuh bikin di draft tuh. Atau konsultasi dong kalian tuh yang kasih. Hari Rabu nih. Cuma saya ke anak BKN ngomongnya. Ini baru karena kan memang penelitian itu dia nanti saya kirim tahu kayak penelitian itu kacau awalnya itu publikasi proposal mau termasuk publikasi dan haki ternyata makanya saya bingung makanya jadinya seperti itu saya kasih mereka bilang itu bukan Paman. Jadi tuh fokus dapat penelitian publikasi. Penelitian dan publikasi. Apa itu? Haki. Oh iya. Itu ada. Haki kan kemarin dong sempurna usul antara selesai. Padahal kesempatan itu kalau di kegiatan yang lain ada yang bisa bawakan haki. Nanti kan apa ya? Tentukan kapan 10 hari. Iya.